Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Amin. Jadi salam sehat dan bahagia. Bahagia. Jadi kita ini harus sehat kemudian bahagia. Karena segala sesuatu itu akan berjalan lancar kalau dilandasi dengan rasa ikhlas dan bahagia. Dengan fisik sehat. Mudah-mudahan apa yang akan kita jalani berjalan maksimal dan sesuai apa yang direncanakan ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih telah menyempatkan hadir di kegiatan kami hari ini pembahasan modul 1.4 mengenai budaya positif ya. Saya saat ini sedang mengikuti pendidikan atau pelatihan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuasin ya. Dan salah satu kegiatan akhir di modul 1 ini adalah berbagi. Di sini saya akan berbagi apa yang saya pelajari dan apa yang bisa kita ambil manfaatnya terkait menciptakan budaya positif tidak hanya kita sebagai seorang pendidik atau guru, dan bagaimana siswa pun bisa menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang anak didik sehingga mampu menjadi peserta didik atau siswa yang benar-benar mampu bermanfaat bagi sendiri, lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga utamanya ya. Baiklah, di sini sudah bisa dilihat ya budaya positif. Nah, budaya positif itu yang bagaimana sih? Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu budaya positif itu sekolah yang bagaimana sih? Sekolah yang memiliki suasana positif itu yang seperti apa? Nyaman. Apa Ibu? Bisa? Nyaman. Sekolah yang nyaman. Kalau anak didik kita, sekolah positif itu bagaimana? Seperti apa? Ya menurut apa? Pak Seta, sekolah atmosfer yang memiliki positif itu bagaimana? Ya dari lingkungan juga mungkin berpengaruh seperti itu. Lingkungan ya, lingkungan yang disiplin dan lain sebagainya. Baiklah, di sini kita akan membahas lebih lanjut apa sih itu budaya positif ya. Ini sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya pada Bapak Ibu semuanya di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini ya? Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu Dian, Bu, hukuman yang tidak menyenangkan itu seperti apa kira-kira? Bersih-bersih WC. Oke, terima kasih Ibu Dian. Jadi yang tidak menyenangkan bagi kalian mungkin disuruh lari kan, lari, push up ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bagi anak didik itu nggak enak sih. Nah, kira-kira itu bisa mendisiplinkan nggak? Kira-kira, misalkan dia terlambat, kita sebagai seorang guru ngasih hukuman itu lain lah kamu 100 kali, kira-kira seperti itu. Itu ada kira-kira bakal mendisiplinkan anak kira-kira? Bisa. Apa? Bagaimana Pak? Bisa. Soalnya kalau nggak kayak gitu biasanya siswanya malah menganggap remeh. Nah, itu yang bakal kita bahas ya. Kadang-kadang kalau kita ada hukum menganggap remeh. Bagaimana menurut kalian kalau dikasih hukuman masih begitu, apalagi nggak dikasih hukuman kan? Mungkin tambah bakal itu sekedar hati dengan guru yang datang jam sekian dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Kan berbalik yang tadi yang tidak menyenangkan, sekarang positif. Yang positif kira-kira apa sebenarnya? Apa? Membuang sampah. Kira-kira membuang sampah ya, datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Bagi anak-anak, kita silakan pungut sampah. Tujuannya apa? Selain disiplin, tempatnya bersih juga ya kan? Nah, kira-kira ada harapan tak anak positif bakal seperti itu, disiplin kira-kira? Kalau kita berikan hukuman positif, Ada. mungkin ada ya. Kalau itu juga harus continue seperti itu, biar membiasakan. Nah, terima kasih Pak Septa. Jadi bisa, tapi harus dilakukan secara kontinu atau terus menerus, jangan sampai hari ini hukum, tanya tidak gitu ya. Memang harus
Yang ketiga, membuat anak bersalah dapat mengubah perilaku. Membuat bersalah bisa seperti itu. Ada Bu In, ada pandangan membuat anak bersalah? Membuat anak bersalah. Bagaimana membuat anak bersalah? Oke, Bu Nur ada membuat anak bersalah. Seperti apa kira-kira membuat anak bersalah? Ya bisa seperti mereka datang. Itu sebagai guru di montannya mereka. Kamu jam berapa datang? Itu di jam 7 masuk. Inilah jam berapa? Depan anak-anak itu nah, depan siswa lain. Contoh misalnya si Abel terlambat datang jam 9, ada jam 7 masuk. Kita kontani depan kelas. Ada tak rasa-rasa dari Abel itu? Mungkin ada ya. Tapi apa dampak yang mereka rasakan kira-kira? Malu. Nah, rasa malu. Kira-kira apa? Bisa tak mengubah perilaku mereka kira-kira? Bisa jadi. Bisa, tapi bisa kena mental ya. Bisa Iya. jadi bisa. Tidak kalau anaknya yang biasa-biasa deh, tahu-tahu ya biasanya. Tapi bisa jadi kisi kudu gitu ya. Masuk tersinggung, takut, yang guru itu ketakutan ya. Lalu bahkan mungkin ada dalam sekolah lagi. Dibuat masalah, kita katoi gitu ya. Kemudian memberi penghargaan. Nah, yang pertama buat dihukum tidak menyenangkan, yang kedua ada dampak positif hukuman, yang ketiga membuat bersalah, dan yang keempat itu memberi penghargaan. Bisa jadi memberi penghargaan ya. Anak-anak bisa jawab soal kita kasih pena. Bisa tidak motivasi belajar mereka naik? Bisa. Cak malu kalau tidak dikasih lagi. Ada tak harapan mereka itu semangat belajar lagi? Kalau kamu ada? Wah, bapaknya nggak lagi ya. Kurang. Harapan saya bisa jawab. Aduh, mungkin mana bapaknya? Ujung lagi bisa itu kan? Biasa. Biasanya bisa jadi positif balik lagi ya keadaan kadang-kadang ada yang terus motivasi, bahkan ada yang biasa-biasa lah ya, gitu pasti tidak sudah. Tapi bahkan ada juga yang ya cawa bapak itu. Iya, cawa nginjuk situ karena punya dari juga katanya. Ya, berarti tergantung kondisi lagi ya. Inilah yang bakal kita pelajari itu. Jenis hukuman bagaimana sih yang bisa meningkatkan disiplin, terutama untuk siswa dan kita sebagai seorang guru. Nah, jadi sini yang bakal kita sama-sama pelajari ya, namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan. Di sini ada kasus lah kira-kira ya. Ada bisa dibaca semua ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan, mau kiri atau kanan, dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya. Dan buatlah sebuah kepala. Sudah ada ya? Kita buat seperti ini. Ada sesuatu dan genggaman kita. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, jadi kita nak minta buka kepala ini pakai apa bisa kira-kira? Bisa pakai paksaan ya, paksaan ya. Kalau paksaan itu semakin kuat ya. Kalau kita paksa ya, apa ya bu? Nah, ujungnya biasanya kalau ada itu buka apa? Nah, antara galak itu tidak bisa kita ancam. Kalau kita ancam, galak ada di muka kira-kira? Bisa galak tapi karena ketakutan ya. Kalau ada galak muka bunuh bawahnya lah. Atau yang kedua menghardik. Menghardik di kantong-kantong ini. Kalau ini satu bagus, ini dalam ini kau tak bagusan, kalau emas, tahu-tahu pakai kotoran gitu kan? Enggak boleh. Nah, merayu, menyuap. Nah, itulah intinya ada sesuatu dalam anak itu kadang-kadang perlu kita kadang-kadang dibujuk, kalau tidak bujuk ya diancam itu biasanya konsekuensi. Ya, diancam itu bentuk konsekuensi galak atau tidak ya. Atau yang kedua kita harus dikatakan itu. Kalau ini kata Allah ini, aku lebih ada belajar matematika. Ingatnya, dibagi dulu, lihat kau sini. Jadi apa kau ini? Obat,
teori. Juga cuma ada baca matematika. Jadi sampai sekarang gua udah matematika bisa dengan mudah itu ringan loh. Apa dari SMP sama MTS bermasalah. Yang paling parah itu kelas 1 SMP. Waktu itu pernah aku dapat dulu posisinya. Oh balik ini juga ngomong saking bodohnya aku tuh balik ini disuruh minum kan bunga katanya. Iya. Biar aku tuh galak belajar. Ya Allah, gara-gara matematika baik. Ya itu mengerti gitu. Kalau merayu itu biasanya ditulis sebagai teman, guru itu sebagai guru antar siswa itu sebagai teman. Ya nak diketik juga lah, capek-capek datang dari Lembang, Nespit, kamu udah belajar. Nah itu merayu. Itu harapannya bahwa dari depan itu terbuka untuk ya. Jadi bisa membuat orang itu berubah itu ya dengan ini lah, mungkin mengancam nanti. Tapi dari sekian lah nanti ada sesuatu yang memang keluar kesadaran sendiri. Galak nurut karena berdasarkan kesadaran sendiri. Nah, iya boy. Inilah namanya paradigma teori kontrol. Pertama kita guru di sini ya. Kita di sini guru tuh kita punya wewenang lah istilahnya. Dalam istilah pendidikan itu namanya teori kontrol. Bagaimana kita guru ini mengontrol siswa itu dengan berbagai pandangan seperti ini. Misalnya guru mengontrol murid. Untuk berarti artinya kita guru ini punya wewenang semua. Kita punya hak di kelas. Ya. Yang kedua, ilusi atau teori bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itulah teori kita mengontrol siswa itulah. Kita pikiran sebagai guru ini kadang-kadang kalau kita kritik anak kita buat bermasalah, dia bisa benar. Nah itu pandangan kita guru. Dan tahu Bapak Ibu masuk ke arah mana kira-kira? Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita sebagai ada enggak pandangan ibu, misalnya aku dari guru, aku udah galak menghukum, tapi didukung dengan hal-hal positif. Nah kira-kira ibu bisa mencerminkan ke arah mana? Misalnya kalau dengan mengkritik itu, ya ibu bisa, kita semua sebagai guru bisa merasakan sendirilah di mana posisi kita nih. Hobi kritik, hukum atau memberikan hal-hal positif, misalnya dengan motivasi kita sendiri bisa menyadari. Ya apakah itu baik atau benar. Yang kedua, orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita sebagai guru ini kan orang dewasa, ada hak untuk memaksa anak kita supaya mereka itu galak menuruti apa yang jadi ketentuan sekolah atau kita sebagai seorang guru dengan harapan mereka itu menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Ya, jadi kita bisa merenungi diri kita sendiri Bapak Ibu ya, yang mana sehingga anak-anak didik kita benar-benar nurut dengan kita ya. Takutnya kan di sini hukum tuh kalau guru ini datang mereka senang kan? Senang tapi Pak itu datang apa udah marah apa di kelas itu. Iya marah apa ya. Nah ini ya harusnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol di sini ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Apakah kita sebagai guru atau muridnya yang mengontrol mereka gitu? Ya, sebenarnya bagus dalam menciptakan budaya positif. Kamu ini anak punya kontrol sendiri pada siswa. Misalnya kamu merasa bersalah, ya minta maaf. Karena kamu sudah paham, aku salah, berarti aku harus minta maaf. Kelas kotor harus aku bersihkan. Nah, ada dalam diri kamu seperti itu, nah. Itu anaknya kita. Kira-kira, nah, yang di sini kita belum ada karena belum ada rasa kesadaran dalam diri. Itu namanya stimulus respons sama dikontrol itu. Ya, kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Bisa tidak seperti itu? Memaksa orang sama dengan kita. Bisa kan beda sama anak-anak kita kan kadang-kadang berbeda. Nah, kita berusaha memahami kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya anak-anak ini kita sebagai guru kita selami juga apa sih kata siswa. Tapi ceklah kadang-kadang kita ini terbentur dengan pola lingkungan di sekolah sudah terbentuk itu agak susah ya. Itu tidak mungkiri. Kadang timbul pertanyaan, Pak, kalau nak gaya-gaya lemah lembut itu sama kami tidak dijual.
Iya, lemah apa ya mereka kayak kami kayak ini. Sempat saya juga seperti ini. Ada kawan saya itu SD, dia ngajar SD kan. Dia guru penggerak dia bilang, kita ini tak boleh marah dong. Aku belum jadi guru penggerak. Coba kau ke SMK, coba kau ke SMK, coba kau ke SMK. Kita tak pernah ke, tak bisa marah. Nah, ini tak dulu nah. Ya, itu SD kita tahu. Ya tapi ya balik lagi kita sebagai guru ini bagaimana benar-benar bisa meredam emosi ya, biar anak-anak kita tuh nurut bukan karena takut dengan kita tapi memang sadar gitu ya. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon kan saya model berpikir menang atau kalah. Itu enggak model berpikir menang sama menang gitu sama guru. Ya. Jadi kita ini sebagai guru tuh ya memang dikehendaki untuk sama-sama menang dengan guru. Kalau kita cek ini seperti ini, ada teori kalau kita coba bersih-bersih ya. Kalau kita bersih-bersih, kebanyakan kita guru ini kan kadang-kadang mereka bersih ke, ya bersih ke. Tapi teori menang-menang itu seperti apa? Kita dulu, biasanya kita ambil sapu. Kalau memang murid tidak tergerak, berarti memang muridnya gitu. Jadi kita dulu aja pun kita bersih-kelas, tapi bisa muridnya masih, berarti kita salahnya memang bukan di guru. Pikir aja besar tinggi ngomong di sampah nyangkut pada kalau lebih baik. Ya harusnya cari menang-menang. Kalau guru dulu ada kita nyambung duluan, sudah kita siswa tuh ya melok bergerak, namanya sama-sama bersih gitu. Ya karena cenderung anak ini apa ini guru kami mungkin pikir mati siswa ya. Apa dulu ya. Tapi kalau saya itu kadang-kadang guru itu tadi itu banyak saya tidak. Di situ lah bisa kita ukur kalau memang anak didik itu dulu ya kurang ajar. Ya di situ kita lah dia cek tidak baik. Berarti memang anak didiknya tuh ya, mikir aja baik kamu ya. Ya. Nah, ini namanya disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ini atau teori kontrol ini digagas oleh Dr. William Glasser ya. Kalau salah ahli psikologi ya. Ini adalah teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Jadi memang benar-benar balik ke diri sendiri. Ya. Ya, sama dalam Islam pun mengatakan bahwa pas kita mati kita tidak nanggung dosa orang lain. Kita nanggung dosa kita sendiri. Artinya apa? Kita ini nak berbuat baik ataupun aja dari kita dulu lah. Benar ya. Sebagai baik itu siswa ataupun guru kita sebagai pendidik, kita ini kontrol diri kita sendiri. Ya. Misalkan seperti ini lah. Ya, kita bersedari minta maaf dan maaf nak pakai sendal aku karena udah kita lecek ya. Tuh sendiri. Nah, sudah kan? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan itu teori motivasi. Mau sesuatu itu karena bisa jadi oleh motivasi, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, ya. Nah, sebenarnya nomor 3 ini yang bagus bu. Kan kita tuh perilaku ini adalah oleh motivasi tuh. Aku belajar biar jadi apa? Jadi orang kaya, tidak salah itu ya. Tapi kalau misalnya belajar ujung tidak kaya itu ya, kecewa ya. Itu namanya sama lah. Aku tunjuk kau coklat biar kau galak dengan aku. Aku ngajak kau jalan-jalan biar kau tertarik sama aku. Kalau tidak kau tertarik, kecewa. Motivasi untuk menghindari hukuman. Itu kan sama seorang guru kan kita harus datang siang ya. Takutnya dimarahi pimpinan dan lain sebagainya. Kamu juga kan ya datang tepat waktu terlambat karena takut dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan sebenarnya sah-sah saja. Tapi di pembahasan berikutnya malah memberikan imbalan itu bisa menghancurkan apa namanya nilai positif siswa, menghancurkan kasih imbalan itu. Sebenarnya itu tidak bagus kasih imbalan itu. Yang kedua untuk menghargai diri sendiri. Itulah sebenarnya positif itu berasal dari diri sendiri ya. Inilah namanya. Ini posisi kita sebagai guru ya. Ada penghukum,
kira-kira Bapak Ibu masuk ke mana? Ada posisi kontrol kita sebagai guru, ada posisi sebagai penghukum, dua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, kelima manajer. Jadi posisi kita sebagai guru ini ada 5. Kira-kira itu bagaimana? A. Penghukum. Yang kedua menghindari itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Inilah posisi kita sebagai seorang guru, ya. Nanti kita sama-sama. Dan disiplin. Nah, ini makna disiplin ya. Disiplin artinya belajar. Nah, belajar, disiplin diri membuat orang menggali. Ini bisa ibu baca sendiri ya. Disiplin itu mungkin kita sudah tahu bersama-sama. Disiplin itu artinya kita menghargai diri kita sendiri untuk mentaati apa yang telah menjadi aturan bersama, ya. Kalau disuruh seperti ini, dituruti, itu namanya disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Artinya bu, disiplin itu kita baru dikatakan disiplin kalau kita sudah menyadari bahwa itu memang benar. Tapi kalau misalnya itu sudah ada dan tidak cocok dengan yang kita lakukan, berarti kita belum disiplin. Itulah ya, tidak sesuai dengan aturan yang telah diberikan, ya. Nah, ya. Nah, yang nanti kita pelajari dulu ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus ditanamkan di kurikulum kita sekarang ini, Bu. Jadi, apa yang diminta oleh pemerintah sekarang itu diharapkan ada dalam kamu ini, anak-anak kita. Yang pertama adalah beriman bertakwa. Ini namanya apa kita pelajari itu? Profil pelajar Pancasila sekarang, ya. Ada 5P itu ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, yang kedua mandiri, bernalar kritis, sisa pendidikan global, berpengetahuan dan kreatif. Nah, inilah namanya profil pelajar Pancasila. Nah, kamu ini ada P5. Nah, P5 ada tidak dalam diri kamu beriman ini? Sholat tak belum? Masih kalau mendika beda? Ya, masih kurang ajar tak? Masuk tak sini? Mandiri bisa tak nyanyi? Nah, sekarang kan apalagi SMK, tidak ada istilahnya suapan dari dulu, artinya kamu bisa mencari informasi sendiri, nah, ya, yang multimedia, yang TBSM, yang ATPH, semuanya mendapatkan informasi itu dari apa? Dari internet banyak, ya. Itulah namanya kalau kamu sudah ada jiwa berarti mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Ya kalau salah coba kamu lihat rumah itu salah Pak. Dalam pembelajaran kamu bisa menentukan ini salah, ini benar. Itu salah dan benar itu tidak hanya sebentar salah benar, tapi kamu punya alasan, ya. Alasan. Kemudian ada berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah unsur profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebijakan universal yang harus dimiliki oleh anak-anak didik itu, Pak. Nah, sekarang memang tugas gurunya agak berat untuk kita. Sebagai guru itu berat, karena kalau mengikutnya adu-adu dalam diri anak itu. Nah, untuk mewujudkan ini, pacar lewat hukuman, lewat membuat ratoyan ke depan kelas. Bisa ada seperti itu? Terkadang tidak selalu seperti itu, tidak seperti itu ya. Nah, ini memang agak berat kita sebagai guru dia menciptakan profil itu, Pak. Antara guru dengan anak itu biasanya individu masing-masing berbeda-beda. Nah, setelahnya itu biasanya lingkungan dan keluarga yang berperan setelah itu. Nah, memang dalam konsep belajar lewat arah, ya, konsep pendidikan itu kan ada namanya itu trias apa namanya 3 pokok pembelajaran, dan yang paling tinggi itu adalah keluarga dulu. Sebenarnya sekolah ini bukan untuk meneri, ya. Kalau kamu rusak, sebelum itu rusak tuh oleh keluarga sama lingkungan. Keluarga sama lingkungan. Sekolah ini tidak ada berhak untuk merubah kamu, karena guru ya, guru sebenarnya tidak ada berhak untuk mengatur siswa. Dia nak jadi apa terserah, karena konsep awal itu dari keluarga dulu. Ya, apa dalam ya mohon maaf ya, kita dalam Islam tuh ngomongkan kalau terutama kalau mau menikahi anak perempuan ya, menikahi anak perempuan itu kan harus nasabnya benar-benar dengan bapak, ya, dengan bapak. Harus memang benar-benar kamu anak kandung. Misalkan dia nikah tapi anak yang dilahirkan itu bukan
pernikahan ya, baik dalam syariat Islam ataupun yang lainnya, anak itu bakal rusak terus gitu. Rusak terus artinya terutama anak perempuan. Anak perempuan kan tidak bisa kalau dia lahir di luar nikah, nah bapak yang ngambil itu tidak bisa jadi wali. Wali hakim. Dan kemudian itu pacar nempel terus. Misalnya anak itu lahir perempuan ya, dan kemudian melahirkan perempuan. Perempuan itu biasanya lahir berteret terus lah. Maksudnya itu apa namanya berturut-turut maksudnya. Nah dari situ bisa belajar bahwa memang awal itu pergaulan di lingkungan sama keluarga. Iya. Jadi misalnya ada orang tua pun sedang marah kita sebagai guru ya, tak bisa untuk marah kita sebagai guru saja. Nak marah kita. Kenapa anak aku tidak pintar-pintar? Kenapa anak aku kurang ajar pak? Tak bisa karena awal pertama kali itu iya, itulah. Untung dia pacak berubah. Kita ni kalau dia jadi guru, kalau dia berubah, alhamdulillah ya. Tapi kita tidak pacak makso. Ya, tidak ada makso sebagai guru. Kalau sejalan sudah susah. Apa? Kalau tidak sejalan dengan ini ya. Iya, tidak sejalan. Misalnya untuk kan bisa di rumah dia bagus, diajari di lingkungan juga bagus. Sudah kalau bisa di kelas pun dah boleh ngomong. Nah, misalnya kamu jahat, misalnya kamu malas di sini, berarti faktornya itu bukan dari sekolah. Tapi tambah dikit Pak. Ini untuk masalah sekolah, benar kata Pak Ibu tadi. Sekolah itu orang tua tuh menganggapnya sekolah itu sepenuhnya dididik di situ, pinternya di situ, dan segala macam lain yang hal berkaitan dengan tingkah laku itu sekolah. Tapi kebanyakan pencari hubungan itu orang tua itu seperti itu. Ini juga menambahkan. Benar. Mereka tahunya Bagus ya. Bagus di rumah, tapi di sekolah tuh ya pecicilan segala macam. Itulah dalam berat untuk sebagai guru dia ya. Karena semarang sama kita nak bagus ya. Kadang-kadang dimarahi. Sebenarnya yang masalah itu dari keluarga itu. Saya juga di sini SMK, tapi di SD juga ngajar. Yang saya temui seperti itu semua rata. Hampir seluruh pak. Di mana iya. Ini kadang sama, ya kan nggak jadi profesi di Papua juga, guru-guru tuh marah anak-anak itu, kok anak aku tidak ngaji kan, aku lupa malam-malam di sini, aku baca ngaji, nah pak, kamu baca ngaji, tidak siswa tuh ribuan saat itu sama siswa tak baca, berarti memang penjaringan. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, apa kita ini dalam jadi baik atau buruk itu lah gradasi. Yang pertama itu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Inilah motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, misalnya kamu dapat 0, ya siswa dapat 0. Apa sih yang akan terjadi? Aku bakal kena leginder terus, dapat hukuman ya. Itu motivasi eksternal. Apa yang kedua, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan apa sih yang aku dapat? Sama cak hadiah tadi, kalau nyawa tapi dikasih. Itu motivasi eksternal. Apa itu salah? Sebenarnya tidak salah ya, tidak salah itu. Tapi sebagai guru ini lah, memang diharapkan gitu ya. Itu ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena kamu tuh berasal dari diri sendiri. Ya, jadi kita guru ini misalnya anak didik aku pintar, disiplin, apa sih yang akan terjadi? Nah, jadi motivasi yang ditekankan itu adalah motivasi internal. Ya. Nah, ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kan kita kan sekarang digembur-gemburkan dengan kurikulum merdeka. Nah, merdeka itu apa sih? Aku bebas dari jajahan. Nah, ini Ki Hajar Dewantara merdeka dalam bidang pendidikan mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, jadi artinya kita itu merdeka itu bukan karena tapi kita sudah merdeka dengan diri sendiri. Kita sudah sadar kalau aku ini aku dapat yang negatif, bukan karena ada Pak Sekta ini, aku tidak bawa baju olahraga ini. Dia tidak ada olahraga seperti itu ya, tapi kalau disuruh belajar pelajaran olahraga, disuruh bawa bola kasti,
kamu bawa, ya. Meskipun misalnya Pak Septa waktu itu tidak bisa masuk, kamu tetap bawa, ya, karena kamu ada kesadaran sendiri. Itu artinya merdeka, namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan intinya bagaimana memberikan keleluasaan dalam tanda kutip anak didik kita untuk belajar sesuai dengan keinginan mereka. Kita sebagai guru ini sebagai pendamping dia. Nah, ya, hukuman. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi sini ya. Perbedaan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau tidak dilakukan, apa bisa jadi? Sesuatu yang harus terjadi apa? Konsekuensi. Sudah baik. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya bisi keliling-keliling. Misalkan sesuatu yang harus terjadi, kalau tidak masuk 3 kali dapat apa? Teguran atau SP berhenti dipanggil orang tua, gitu ya. Itu namanya suatu. Jadi hukuman itu rata-rata hal sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu kalau dari penjelasan ini, konsekuensi itu ada timbal balik. Kalau aku cak ini, dampaknya dari lain, gitu ya. Nah ini, nah kira-kira begini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Kita lihat ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu. Nah, kan ada kan sedikit guru deh. Saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Nah itu balik hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman. Biasa. Nah hukuman ya, hukuman. Membuat rasa bersalah kan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman. Pusat. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Konsekuensi ya, kalau yang rusak diganti ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksud saya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu gara-gara tidak bawa hukuman ya. Jadi kekeh di mana-mana dia. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit belajar meja. Cuman banyak tadi. Hukuman nih. Kita nih serba salah sekarang punya. Serba salah kita nih ngasih hukuman, tapi ya yakinlah ya. Mudah-mudahan dengan hal positif itu dengan dari sendirilah kita bisa ngajak anak-anak itu untuk sadar sebenarnya, untuk sadar. Kan kita di kelas ya, kamu kan pada galak misalkan ngasih hukuman. Pak itu cuma nak nengok perubahan kalian. Kalau bisa berubah ya. Nah, nih dihukum penghargaan Bu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini penghargaannya Bu. Ini arti kita hukum penghargaan itu. Misalnya dia baca ini, kita kasih ini. Sebenarnya secara tidak langsung kita itu menghukum anak-anak karena mereka berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau tidak akan memilih untuk melakukannya kalau tidak dapat barang yang dijanjikan. Itulah aku kita sebagai orang tua ya, anak-anak tuh jangan meninggal janji. Ya. Aku biasa sering dengan anak aku tuh Siti gitu ya. Anakku tuh kebetulan agak pengingat, pengingat. Ku jadi nak kita melo ayah beli layangan, layangan. Diulangi terus kalau apa namanya, kalau ayah, kalau mbak dia aku ya, ditagihnya terus
nggak dapat kecewa nggak serau kecewa. Nah itu masih kecil Bu. Kalau dia besar takut itu misalnya kita nemenin itu sebagai orang tua tuh kita tidak sanggup lagi nah. Duit ada kan nak kau apa salah ya misalnya nak kalau kau maksudnya bapak beli HP nah tiba-tiba ada duit posisi itu kan kalau duit lemah mana ada duit itu nanti bapak kecewa dia males juga kalau tidak dapat yang dijanjikan kan nah ya ini lagi Al-Fiqh itu mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi sebenarnya Bu. Ya, kita tergantung persepsi lagi ya. Menurut ahli itu kalau kita seringan ngasih itu hancur potensi mereka. Karena mereka itu tidak ikhlas. Gawe gitu. Pamrih. Iya, pamrih, hancur udah tuh. Iya. Tindakan belajar sendiri adalah penghargaan menurut kalau secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya balik lagi kesadaran tadi nak. Ya kalau kesadaran bagus sudah menyadari kalau ini salah, mudah-mudahan apapun nak dijuk hadiah atau tidak masih tetap semangat belajar. Itulah peran kita guru. Memang cuma mesti buat yakin anak-anak itu. Apalagi kita di sekolah menengah ini. Belajar gitu aja deh. Memang agak susah. Tapi kalau tantangan gue, nah lingkungan. Nah, faktor dukung penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan hukum itu dihukum oleh penghargaan. Jangka panjang, biasanya jangka panjang. Jangka pendek ada lagi nih, males nih. Kalau nggak nanti dia dapat. Ya. Penghargaan itu tidak efektif. Kita guru nih kadang-kadang ya misalnya kita ciador. Mana tiap hari nak bawa, sama sebenarnya itu tunjuk bintang pun tidak boleh tuh. Kantung ahli dia, kita masih itu kita masih bintang itu, tidak tepat itu sebenarnya. Dia menganggap belajar itu yang baik itu kalau dibintang, sama kalau tidak hati dia. Kalau tadi terus saya terus, males ya. Penghargaan musuh umum dulu, penghargaan musuh umum yakin nggak? Artinya apa? Kita janji ke biasa tidak dapat. Males saya itu, ada malesnya deh. Ya, bapak insya Allah awal-awal baik sih. Aku pernah apa itu? Hampir ada anak pemalang. Aku itu pernah nyanyi di sekolah lain. Nyanyi ke kalau aku sukses ini wajah terakhirnya futsal. Nah karena aku tidak kasih waktu, lalu ditagi itu mau cawa emosi ya belajar. Emosi langsung puncak ini kemudian ya. Kita pernah ngantuk karena kita janjikan sesuatu tak dapat kecewa mereka sepanjang berikan cawa disimpan cawa apa ya kita kepanasan kan ujian keluar dari sekolah lalu main di kemudian keselan pada awalnya baik kan itu sudah berhasil. Nggak boleh banyak sih penghargaan menurut kualitas, penghargaan memastikan kreatif hilang dia. Kalau sudah dapat dia sudah ada lagi kreatif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam anak ya. Nah ya. Nah sebagai guru itulah yang harus kita pakai sebenarnya itu ya. Pak, cak mana Pak? Kita menciptakan suasana belajar yang benar-benar berdasar dalam diri siswa, itu namanya restitusi ya kan ada hukuman, konsekuensi dan satu lagi namanya restitusi Bapak Ibu. Nah kita sebagai guru itu sebenarnya dituntut untuk menerapkan namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu namanya restitusi. Kalau merasa bersalah, kita katoi ya, dia malu tidak datang kawannya. Malu tidak? Ya. Nah itu, malu kan? Restitusi ini kebalikannya Bu. Cak malu kita ngomong dengan siswa, seolah-olah bukan menghukum Bu, tapi disiplin ada. Tapi pas masuk kelas gitu semangat lagi gitu loh.
Itulah kita di guru ya. Misalnya contohnya mereka tak buat tugas kita, tak buat tugas kita panggil ke ruangan kita, tapi pas keluar semangat sengit dia. Tadi kita buat boleh kasih tambahan itu. Aku nak disuruh dulu tahu. Tapi misalnya dia kita panggil atau dapat kelas, pas itu ada rasa semangat lagi, semangat untuk lebih baik. Memang itulah PR kita bagi guru. Inilah yang dituntut itu tuh, bagaimana kita memberikan pandangan bahwa itu salah tanpa jatuh ke mental budak. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kamu kalau siswa harus tahu diri juga, kalau salah tuh aku salah. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kamu tahu salah siswa. Macam mana dari kesalahan itu tuh kamu tahu salah dan kamu pengen berubah tanpa ada rasa takut. Nah, kita mendidiknya juga. Apa sih kata-kata yang kita ucapkan malah buat dia tuh tahu salah tapi semangat. Kalau seperti itu, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Saya seperti ini. Kira-kira kalau kau ya apa yang terjadi kalau kau terlambat kira-kira. Dia berpikir level. Ya, kita bukan langsung ngomong ini salah, tapi diajak dulu berpikir. Mereka dia menyebut kesalahan mereka. Nah, itu harapan saya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Nah, itu bisa restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi kalau kita nak ngomong dengan siswa, harapannya kita ngomong dengan siswa secara baik-baik, buat dia semangat lagi, bukan merasa bersalah atau dia dapat konsekuensi tidak. Ya cak mana yang kita kasih tahu, kasih pandangan, mereka sadar, mereka senang, mereka semangat. Ya, itulah PR kita dulu ya. PR kita sebagai seorang pendidik itu menciptakan namanya kesadaran diri dalam siswa-siswa kita. Nah, keyakinan kelas. Nah, untuk menciptakan restitusi ini, restitusi itu pokoknya bu. Bagaimana menciptakan restitusi? Nah, kita buat dulu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat sama-sama dengan siswa. Jadi misalnya di pelajaran pertama, di hari pertama semester, sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelas dulu. Bukan kita guru yang buatnya. Ya, kita kasih pena atau kertas. Nah, kamu buat deh. Selama semester ini apa yang harus kita lakukan? Satu, saya akan buat tidak datang terlambat. Ya. 2, mengerjakan tugas sesuai diperintahkan di kumpul tepat waktu. Ya. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Kita awali dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini. Mengapa tidak peraturan kelas? Beda kan? Kita ini ada keyakinan kelas sama peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu seperti apa gitu? Ya, peraturan kelas itu biasa sudah ada, sudah ada dan sudah tertulis. The prank misalnya di kelas itu kan sudah ada. Dibuat misalnya maaf oleh TU, sudah ada. TU tinggal nempel kan, the prank nempel Nah, itu namanya peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita sebelum kelas itu kita sama-sama buat. Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Apa harus menggunakan helm? Nah, bagi guru itu apa kita biar datang kelas tepat waktu. Nah, biar siswanya buatnya. Sudah mereka buat, kita tempel barang-barang di kelas. Nah, ditempel. Inilah kejadian mereka. Nah, pas mereka buat salah, coba baca lagi ngaku. Itu sama dalam Islam kan, janji adalah utang. Jadi janji adalah utang, harus dibayar. Itu kamu saya nulis itu kelas.
Ini apa harapannya kalau mereka sudah yakin, sudah ingat dengan keyakinannya, mulai muncul motivasi dalam diri sendiri, Bapak Ibu ya. Nah harapannya kan dari situ muncullah budaya positif. Budaya positif itu lingkungan positif, keyakinan dan peraturan kelas. Nah, dimulai dari lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas ini bisa jalan dewek. Jalan dewek peraturan kelas, tidak perlu dipaksa-paksa. Ya harapannya seperti itu ya Pak. Harapannya kita positif ini ada antara bimbang juga, nak keras atau nak lembut. Ya kan sebenarnya nak menerapkan budaya positif ini masih balik lagi ke persepsi guru. Ya, ada juga kawan yang satu pendidikan, Pak, sama Pak, nanya ya, Pak, aku pernah ditodong muda pakai celurit. Mana Pak? Kalau aku tidak melakukan mati yang katanya, dengan sesuatu itu. Oh, namanya balik pengalaman ahli. Pak, dulu di sini aku nggak pernah, tapi aku sangat yakin baik aku tidak salah kalau mati gitu. Itu pun tidak mental ya bos. Iya, kalau itu ada mana? Kita pasrah ya. Bisa gimana? Nah, ini contohnya boleh. Keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Nah, ini semuanya siswa juga kita buat. Kita tempel di mana ya? Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Itu buat sama-sama buat semangat. Atau di kelas seperti itulah mengingatkan anak-anak dibuat. Atau bisa ada dari HP itu akan itu apa tulis tuh tulis. Ya, sepakat yang sama. Nah, nah peraturan sama nilai keyakinan, beda peraturan sama keyakinan dewe. Kalau peraturan kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya. Kalau ini kita ngomong kembalikan, tapi tanggung jawabnya tidak arti. Kalau kita kalau marah-marah itu tidak tahu ya, balik itu sini balik. Kalau mereka sudah punya tanggung jawab, balik itu dewe itu. Tidak tahu kalau sampai tidak sederhana. Tolong beres itu. Coba sekali kita butuh itu tes anak-anak. Beres ya, taruh HP bapak ibu. Dibalikin lagi gitu Pak. Ini kembali. Apa? Menghormati, menghargai, dilarang rokok. Dilarang rokok kan tidak boleh. Nah, tapi kalau masih merokok berarti tidak menghargai, ya. Saya seperti ini lah. Kalau kamu masih tidak nongkrong di WC, nongkrong di WC. Nah, guru lewat, kamu biasa aja kan? Nah, yakin kelas kamu belum ada menghargai itu, berarti banyak Pak. apa? Nah itu lah. Nah itu nak timbul ke situ. Sampah saja di motor lewat jalan. Oh, iya. Nah keyakinan kelas belum ada. Keyakinan dalam diri belum, bahwa itu orang tua. Sama guru motor. Nggak ada tuh. Tapi ada yang sudah Pak kalau balik ya. Kan. Tanya dulu Pak itu. Kalau ketemu di jalan, oh Pak. Ya, kalau kami ya normal itu Pak, memang posisi motor baik kali ya, Pak. Tapi kalau motor itu motor masih baik Pak, masih menyapa itu kan, masih mending gitu menyapa. Itu tidak boleh ya Pak. Aku diboncengi gitu. Aku diboncengi dia. Oh iya, kata kami. Lalu Pak ini pakai omongan, Pak lah pakai seragam. Terus anda mau tadi motor, oh iya. Mau tali Pak. Kita Tapi kami hafal ya, mudah-mudahan kalau ngajak kami dulu kan hafal. Tapi kebanyakan itu yang cak hitam. banyak tidak semua nama itu. Banyak ada di atas. Ya, kami nggak jemur kandur ya kan. Aku negor udah kami ini. Ini cak hitam ya. Allah, jemur baju kan. Nah itu yang perlu Bapak taruh di sini.
Mama lagi nyuci piring. Ada yang rapi. Iya, apalagi aku ini udah kutek-kutek sana gue. Nyuci piring lah mereka ini kata gue. Aja gitu gue. Jadi kutek-kutek gitu kan. Budak-budak gitu yang masih kecil itu. Ya, kan. Pula pas jadi wujud dewe ya kan cuma ini ganti-ganti ungu tinjuk yang di wijen itu lah. Iya, ini wijen. Mama gitar lah kan. Iya gitu kan. Ini wijen itu. Nah, tapi gini lah, baik kadang-kadang apa sih anak-anak itu tuh kadang-kadang tidak nomor tuh. Memang anak-anak itu ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Terutama kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan bertahan itu. Tapi paling itu ada kadang-kadang dari rumah tuh lah, nggak ketanya budak-budak, kamu tinggal di rumah di sekolah itu bapak, iya pak budak di rumah. Oke, jadi prinsip dasar manusia tuh terutama siswa kita, dia galak mulut kalau yang ini bisa mbak maksud dulu kan. Tip di sekolah, ada buat narasi ya. buat narasinya atau rancangan Pak yang bakal kita terapkan di sekolah kita ini. Kami belajar modul ini yang terakhir modul tentang budaya positif di sekolah Pak. Nah, budaya positif di sekolah ini selanjutnya saya membuat rancangan yang akan saya terapkan di sekolah caranya Pak. Itu ada judulnya Pak. Judulnya itu Ini kan membangun sih ya. Ini boleh Pak ya? Itu ada namanya membangun generasi berkarat ini Pak. Nah, berkarat ini membangun kan ini adalah langkah dan strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini judul yang saya angkat di sini Pak, membangun generasi berkarat, berkarakter dan literat. literatnya Literat itu mempunyai kemampuan membaca melalui gerakan semut dan libas ini Pak. itu apa sebetulnya? Hah? Singkatan. Iya, singkatan. Kalau semut di sini Pak, apa namanya? Ada itu nah. 10 menit untuk tadarus. Nah, ini kan Pak, 10 menit tadarus. Nah, libas ini 15 menit membaca buku non pelajaran Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Itu bagus kan, gembang ke sesuatu kan. Kalau tiap pagi biasa juga baca lagi. Apalagi yang sebut tadi Semut itu Pak, 10 menit 10 menit. tadarus. Kalau yang Islam itu kan tadarus mereka. Kalau yang non Muslim kan kita ada Pak. libas ya. Non Muslim bisa bawa kitabnya Jadi sendiri. ini baca gembang ke untuk bisa libas ke yang lain kan. Kalau memang itu pas kita terapkan di tindak lanjut terus ya kalau baca jangan sampai di situ kan berlanjut kan. Iya. Kalau memang itu positif memang ya, itu ada dampak positif ke siswa ya nggak udah Kita siswa paling tidak kalau sekolah ngimbau kan Iya. buat kamu itu kan yang positif perlu kirim itu yang kelamaan malas budak tuh kan kalau disuruh baca Al-Quran Sunnah itu namanya rezeki sih itu yang malas kalau dia baca Al-Quran Sunnah aku mereka kelihatan tapi jiwanya kuat kan gitu misalnya banyak membaca Al-Quran terus dia low profile itu cak jiwa teduh jiwa banyak artinya banyak juga kalau kita cak awam cak ini malah udah kenal kan kalau tampak ini di luar kan beasiswa politik itu Oke, terima kasih. Jadi kami mendukung Pak ya. ya Dan nanti saya akan coba sosialisasikan ke rekan-rekan sama siswa. nah, Lalu kita coba dulu ke siswa udah ada perubahan positif kerja Oh, jadi siswa dulu Pak sosialisasi. boleh apa guru juga tapi coba ke siswa ada tak siswa dari masih dari luar kita belajar dia perubahan itu masih ya semacam main-main ketika kita setuju ada perubahan dan dia semuanya ada perubahan sikap dan sebagainya karakter kan Karakter. itu yang karakter ini dia tidak ada kita baca itu dengan kita masukkan
palsu itu adalah arti kata untuk hal positif. Positif. Nah itu tadi yang benar yang karakter yang diterap membaca tadi kan. Jadi mengubah karakter siswa dengan membaca, membaca apa? Harus membaca yang buku yang bisa memberikan motivasi siswa. Dan kan kadang-kadang butuh apa sih yang buku yang motivasi karakter itu kadang-kadang motivasi sampai sadar dari sini aku baca motivasi gitu kan. Tapi filosofi tidak ngerti. Jadi kan ada filosofi kan ketika aku cek mungkin karena ini jadi kan itu berarti sebenarnya siapa yang mulai pada itu ada yang namanya apa ya filosofi itu siapa pengangguran akan mulai badai kalau yang kasar itu sampai ini akan berhasil itu kan kecil itu kalau itu istilahnya apa di mana ada mau situ ada jalan ya itu kan itu saya kerjakan apa yang saya kemarin kerjakan hari ini jangan sampai membuat sesuatu itulah tepat waktu itu kan itu filosofi kan sebenarnya filosofi itu ada kata-kata yang memang itu bisa apa hal yang terjadi cek ini apa mah ya itu kadang-kadang filosofi itu banyak filosofi itu dalam kan Pak. kira itu Oke. Baik, terima kasih Pak ya. Masukannya nanti saya sudah Bapak kasih sosialisasi di anak-anak dulu Pak ya. Nanti akan saya susun jadwalnya. Kalau itu setiap pertemuan saya mengajar atau hari Jumat itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak ya. Semuanya Pak. Baik, semuanya Pak. Ya Pak ya. Assalamualaikum. Lama sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat Bu. Lama kita tidak jumpa Bu dari Bu ini. Ini Bu, ini aku nih ada rencana kegiatan Bu. Rencana kegiatan itu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah Bu. Nah, ini budaya positif di sekolah, hal-hal positif yang dapat dikembangkan dengan beberapa program Bu. Nah di sini rencananya Bu, namanya itu membangun generasi berkarat. Mana Bu? Berkarat itu berkarakter dan literat Bu. Nah, jadi berkarakter itu cak mana hal-hal positif dalam diri siswa itu bisa tumbuh. Nah, melalui namanya tadi berkarakter tadi literat itu mendapat informasi dan bisa meningkatkan disiplin positif dalam diri siswa. Nah itu saya lakukan caranya pakai gerakan semut dan libas. Pernah ada dengar semut libas? Apa ini Bu semut libas? Semut itu Binatang hebat. kalau libas apa lah? Libas. Belum paham. Jelasin. Nah, jadi gini Bu, semut ini Bu kepanjangan dari 10 menit tadarus. 10 menit tadarus. Dan libas ini 15 menit membaca buku. Bagus banget. Ya setuju banget bagus banget. Ini harapannya bukan anak kita ini dikasih siraman rohani Bu. Siraman rohani. Tapi yang aku bingung nih Bu, kira-kira kapan lah Bu pelaksanaannya bagus apa tiap kelas, apa di hari tertentu, apa melibatkan seluruh siswa dalam satu waktu, siswa tuh serempak galau-galau kira-kira bagusnya udah Bu. Apa per kelas setiap jam ngajar aku Kelas semuanya. jadi sekelas itu aku datangi siswa tidak misalnya senam sama-sama udah Bisa juga terus libatin juga sama guru-guru lain misalnya. Jadi kan tiap kelas guru-guru lain juga menerapkan ini. Iya. Jadi saya mungkin sosialisasi dulu guru ya. Bu, makasih Bu ya saran saya. Oke, nanti saya diskusi lagi Bu ya. Salam sehat Bu.
Kan. Kan Baik, baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di kelas ini untuk mendengarkan sosialisasi kegiatan yang akan Pak Sun selenggarakan di kelas-kelas sekolah kita ini. Jadi rencananya Bapak akan mengadakan semacam kegiatan menumbuhkan karakter positif di kelas kita. Jadi tidak hanya di kelas ini, nanti di kelas-kelas kita akan melakukan kegiatan yang menunjukkan rasa positif dan karakter baik serta literat. Ya, karakter baik itu kan hal-hal positif yang ada dalam diri kalian kita akan laksanakan dalam sebuah kegiatan. Ya, dan di sini Bapak akan melakukan kegiatan namanya kegiatan membangun generasi berkarat, ya. Membangun generasi berkarat, berkarakter dan literat. Jadi berkarat itu berkarakter dan literat. Nah, melalui gerakan semut dan libas. Ada yang tahu apa itu gerakan semut dan libas? Nah, gerakan semut, ya. Gerakan semut itu adalah kegiatan di mana Bapak meminta waktu 10 menit dari kalian, ya, 10 menit nanti membaca kitab suci. Ya, nanti ketika di pelajaran Pak nanti namanya, Pak harap kalian membawa Al-Quran. Dan kalian Muslim membawa Pak di kelas kalian, ya, BSM. Nah, rencananya Bapak akan mengadakan kegiatan namanya membangun generasi berkarat, ya, membangun generasi berkarat. Karat itu apa pikiran Bapak? Karat. Foto, karat besi yang sudah pakai ambilan itu, ya. Propos itu berkarat. Nah, tapi bukan itu, ya. Berkarat itu singkatan dari berkarakter dan literat. Nah, ya. Jadi rencananya Bapak akan membangun generasi berkarat di SMK kita, ya. Berkarakter dan literat. Berkarakter itu apa sih? Karakter itu adalah sifat-sifat atau positif yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, mudah-mudahan dengan program ini Pak akan memunculkan namanya karakter dan literat di dalam jiwa kalian, gitu, ya. Karakter itu bisa jadi beriman, bertakwa, berakhlak. Kemudian ada lagi namanya mandiri, kreatif, inovatif, bernama kritis dan gotong royong. Dan literat itu bagaimana kalian itu bisa mendapatkan informasi sehingga kalian bisa mengerjakan sesuatu secara mandiri, ya. Nah, bagaimana sih bangun berkarakter dan literat? Nah, ini akan Pak lakukan dengan kegiatan namanya gerakan semut dan libas. Ada tahu semut dan libas? Nah, semut itu siapa? Nah, tapi semut itu kepanjangan, ya. Semut itu adalah gerakan 10 menit untuk tadarus. 10 menit untuk tadarus. Dan libas itu adalah 15 menit membaca buku. Jadi rencananya ketika kita sepakatan nanti atau pas jam belajar Bapak semuanya harus membawa, kita sepakat sama-sama membawa Al-Quran. Atau yang non muslim bisa membawa kitabnya sesuai masing-masing membaca. 15 menit, ya, 10 menit membaca kitab suci. Nanti di kelas atau kita kesepakatan atau hari Jumat atau ketika kelas Pak masuk kita buat
kesepakatan bahwa Al-Quran. Nanti tiap orang baca Quran, membaca artinya dan mendapat informasi apa sih yang bisa membangun jiwa keimanan dan ketakwaan itu ya. Dan sikap mandiri kalian ketika telah membaca Al-Quran. Kemudian 15 menit membaca buku. Nanti kita pinjam buku dari perpustakaan. Nanti kalian membaca buku-buku motivasi lagi. Apa sih nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari buku yang kalian baca? Nanti satu-satu nanti Pak tunjuk untuk menceritakan apa sih yang sudah dibaca, pengalaman apa sih yang didapatkan, harapannya apa? Pas kamu baca sukses itu timbul rasa mandiri, kreatif, inovasi dan rasa peduli ya. Nah, oleh karena itu harap semuanya kita sama-sama bisa mengikuti program ini agar dapat membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Kapan Pak? Ada pertanyaan kapan Pak rencananya? Ya, nanti kita diskusikan lagi ya. Kapan pelaksanaannya sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dan capai sesuai keinginan bersama. Ini bukan dari Pak, tapi sama-sama kita untuk menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, jadi program Pak adalah membangun generasi berkarat. Berkarat tadi apa? Berkarakter dan literat. Melalui gerakan apa tadi? Semut. Semut tadi apa yang? 10 menit untuk tadarus. Libas tadi apa? 15 menit membaca. Oke, terima kasih Nak ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. SMK bisa. SMK bisa. Oke, terima kasih untuk tangan semuanya. Cari hal-hal positif yang mungkin kalian dapatkan ketika membaca buku-buku orang-orang sukses, buku tentang manajemen kehidupan, menjadi siswa SMK, atau cerita-cerita pahlawan yang bisa mungkin menginspirasi kalian semua ya.